Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, host paling terkece, tergege, tergokil, terwow pokoknya. Dan pada saat ini kita akan membuat konten lagi yang mana kali ini kita bisa lihat cuacanya hujan, tidak mendukung, tapi tetap membuat kita semangat membuat konten. Langsung saja kita akan membuat konten yang mana konten ini tentang mewawancarai para santri di pondok ini. Jadi ceritanya tuh ya kita tanya-tanya jawab lah. Bukan podcast sih ya tanya jawab lah tentang dia di kehidupannya di sini, tentang gimana perasaannya di pondok ini gitu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi langsung check it out. Oke, namanya siapa? Nuruddin Zikri. Namanya? Nuruddin Zikri. Nuruddin Zikri, nama dia Nuruddin Zikri. Tempat tinggalnya? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Namanya siapa nih? Muhammad Murtado. Muhammad Murtado. Tinggalnya di mana? Di Samarinda di Palaran. Di Samarinda di Palaran. Namanya siapa nih? Hafiz. Hafiz, nama panjang? Hafiz Naufal Ataya. Apa? Hafiz Naufal Ataya. Hafiz Naufal Ataya. Widih, dipanggil Ataya ya. Ataya bisa, Hafiz bisa. Tapi bagusnya Ataya, soalnya kayaknya kamu kayak orang-orang India gitu kan. Ataya wale ya. Tinggalnya di mana nih? Di Balikpapan kota. Di Balikpapan kota di mananya? Puskip. Di Puskip. Oke. Namanya siapa nih? Ahmad Zaini Abdul Goni. Ahmad Zaini Abdul Goni. Masya Allah, namanya aja sudah tabarukan dengan Guru Zaini ya kan. Tinggalnya di mana nih? Di Gampak Banjarmasin. Widih, di Gampak Banjarmasin. Pada kaget kan semuanya dengar dia di Gampak Banjarmasin. Jadi kalau kesini naik apa? Naik mobil travel. Oh, naik mobil ya. Oke. Berapa lama kamu di pondok ini gitu? Alhamdulillah saya sudah menjalani 5 tahun, mau 5 tahun gitu nah. 5 tahun ya? 5 tahun. Oh, sekarang dia ini jalan 5 tahun. Berarti kelas berapa sekarang? 3 sanawiyah. 3 sanawiyah. Gimana perasaannya selama mondok di sini? Alhamdulillah itu kayak alhamdulillah nyaman gitu di pondok karena ada Abuya ya kan. Iya, Kita iya. jadi di pondok itu jadi betah gitu nah benar. karena keberkahan Sidin di sini. Nah kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah baik ya perasaan dia di sini karena keberkahan Abuya begitu luar biasa. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa lama sudah di pondok ini? 4 tahun setengah, ya jalan 5 tahun lah. Jalan 5 tahun. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah ya, sama ya? Sama lagi. Oke, kelas 3 sanawiyah ya. Gimana nih perasaannya di pondok ini? Ya senang sih, masalahnya bisa dapat banyak pengalaman gitu dari teman-teman kan. Teman-teman banyak juga, jadi dari luar daerah gitu. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang nggak didapat di luar gitu loh. Oke, itu bagusnya ya perasaan. Jadi senang lah intinya ya. Berapa lama sudah di pondok ini? Mau 4 bulan dah. Mau 4 bulan, mau jalan 4 bulan. Mau 4 bulan berarti baru masuk gitu ya? Ya, Oke. Gimana perasaannya di pondok ini? senang banyak teman. Jalanin aja yang penting. Yang penting jalanin aja ya. Widih. Tuh ingatin kata-kata Ataya. Yang penting jalanin aja. Berapa lama sudah di pondok ini? 2 tahun. 2 tahun. Jadi kelas berapa tuh sekarang? 1 sanawiyah. Sanawiyah ya. Oh. Gimana perasaannya di pondok ini? Rasanya tuh senang aja, rame lah, banyak teman. Senang, ramai dan banyak teman gitu ya. Iya, itu oke. Nama wali kelasnya siapa nih kalau boleh tahu? Nama wali kelas saya alhamdulillah Guru Muhammadun. Oh, Ustaz Muhammadun ya. Iya, Guru Muhammadun. Iya. Pelajaran yang paling kamu senangin dari Sidin? Pelajaran dari Sidin tuh yang paling saya senangin itu fikih sih. Fikih ya? Lebih ke fikih sih. Oh, lebih fikih. Ya, lebih ke fikih. Alasannya? Alasannya karena Sidin menjelaskan itu kayak apa ya? Sidin menjelaskan tuh kayak betul-betul menjelaskan gitu nah. Kayak masyayikh di Zabit, di Tarik. Masyaikh. Bukan maskek. Ini karena tipe ini ya. Oke. Jadi pelajaran yang paling disenangi fikih ya? Nggih, fikih. Oke. Nama wali kelasnya siapa nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah, nama wali kelas saya tuh Ustadz Muhammadun. Ustadz Muhammadun. Oke. Pelajaran yang paling kamu senangin? Yang paling senang tuh sih tafsir sih ya. Tafsir ya. Dari beliau kamu senang tafsir karena apa tuh? Karena sini menjelaskan tuh secara detail dan enak dipahamin. Dan sini tuh juga banyak kalau masa dari tafsir ya, kan Al-Quran tuh tafsir kan.
banyak kisah-kisah Sidin yang kita tuh jarang dengar dari guru lain gitu nah. Nama wali kelasnya boleh tahu nih? Ustadz Helmi. Pelajaran yang paling kamu senangin dari beliau tuh apa? Pelajaran fikih 2. Fikih 2 maksudnya? Fikih. Oh, fikih gitu. Fikihnya 2 jadi fikih gitu ya. Fikih 2 gitu nah. Oke. Ya kadang lucu juga India wali ini ya. Nama wali kelasnya boleh tahu siapa? Nama guru Abdul Muin. Guru Ustadz Abdul Muin. Pelajaran yang paling kamu senangin dari Sidin apa? Siroh ya. Alasannya? Alasannya tuh Sidin banyak cerita soal Nabi, perjalanan sama perang-perang Nabi itu rame sudah kalau Sidin cerita. Rame ya. Oh iya benar. Kira-kira nih duit jajan biasanya dikasih per bulan atau per minggu? Duit jajan tuh ndak apa namanya, ndak mesti sih. Kadang per bulan, kadang itu 3 minggu sekali. Ya paling banyak per bulan sih. Oh jadi ndak tentu ya, terkadang-kadang gitu ya. Jadi nggak mesti sebulan. Ya kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali gitu. Berapa tuh kira-kira jajannya? Kira-kira? Ya kira-kira 3,5 200 kayaknya. 3,5 200 ya. Yang bener nih. Kira-kira cukup nggak tuh? Kira-kira 2,5 300 tuh? Ya dicukup-cukupin. Cukup-cukupin ya. Kalau misalnya nih gini nih, duit jajan biasanya dikasih per bulan atau per minggu? Per bulan sih. Per bulan ya. Berapa tuh kalau bisa dikasih per bulan? Alhamdulillah dapatnya 400 per bulan. Widih, 400.000 ya. Lumayan loh guys, 400.000. Cukup nggak tuh kira-kira untuk per bulan? Alhamdulillah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Widih, ya. Duit jajan nih. Nah, ini ke duit jajan nih. Biasanya dikasih per bulan atau per minggu? Per minggu. Per minggu. Boleh tahu nggak berapa tuh kira-kira per minggu dikasih? Random. Random ya. Kadang 50, pokoknya kadang 100, 80 gitu. Tergantung rezeki orang tua ya. Ya, tergantung rezeki orang tua juga. Ke duit jajan nih. Kalau misalnya duit jajan biasanya dikasih per bulan atau per minggu? Per minggu. Per minggu. Oh, per minggu. Dikirimannya lewat mana? Lewat Ustadz Guru Kipli. Oh, lewat transfer gitu ya? Oh. Kalau boleh tahu berapa tuh kira-kira seminggu dikasih? 350. 350 ya. Cukup nggak kira-kira? Ya cukup lebihan. Kelebihan? Widih, berarti anaknya rajin menabung ini ya? Iya kan, rajin menabung lah? Ya rajin. Masa? Cita-citamu tuh mau jadi apa? Cita-cita saya dakwah aja sih. Dakwah ya? Allah dakwah insyaallah. Dia cita-citanya dakwah, ingin menjadi ustadz lah bahasanya. Iya, betul. Doakan teman-teman, semoga dia menjadi ustadz yang betul lah bahasanya, nggak menyesatkan orang lah. Amin. Oke. Cita-citamu apa tuh? Kalau cita-cita saya sih ya dari pribadi pengen banget gitu nah. Ya biar jadi orang yang bermanfaat lah buat orang lain. Entah itu apa kayak, intinya bermanfaat buat orang lain gitu. Walaupun jadi sol sepatu ya. Nggak apa-apa, yang penting bermanfaat buat orang lain. Ya kan sol sepatu bermanfaat kan. Tetap mau gitu ya. Atau jadi tukang ambil sampah gitu. Yang penting halal. Yang penting halal ya. Betul. Jadi cita-cita itu yang penting halal. Cita-citamu tuh kira-kira mau jadi apa? Polisi. Polisi ya. Polisi insya Allah. Kenapa terinspirasi ingin jadi polisi tapi masuk pondok? Cuman pengen aja jadi polisi gitu. Jadi maksudnya tuh pengen jadi polisi dalam artian mengikuti syariat agama, masuk pondok gitu. Nah, Cita-citamu apa nih kira-kira? Polisi. Mau menjalankan hukum masyarakat, hukum pemerintahan tapi berdasarkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Wih, itu tuh bagus banget cita-citanya. Kalau sore-sore gini nih, apa sih yang kamu lakukan? Kan kosong tuh habis pelajaran. Biasanya saya kalau habis asar gini, kadang waktu kosong itu kayak olahraga, fitness gitu. Fitness gitu supaya badan tuh sehat gitu lah. Sehat kayak gitu. Kayak gitu ya sih. Habis fitness baru mandi kan. Jadi dia kebiasaannya fitness guys. Jadi kalau misalnya hujan gini, enggak, kalau hujan ini stop dulu karena dingin gitu kan. Nanti masuk angin kayak apa gitu. Iya.
Nah, kalau sore-sore gini apa sih yang kamu lakukan? Kan kosong tuh dari habis pelajaran sore. Ya kalau saya sih ya lebih banyak ke gotong royong gitu, bersih-bersihkan rumah guru. Ya kebanyakan sih seperti itu kayak. Oke. Kalau misalnya hujan gini? Ya kalau hujan kayak gini ya libur. Libur ya, nggak mau olahraga gitu. Ya lebih baik mandi cepet, baru ke masjidnya cepet. Jadi lebih baik beribadah gitu ya. Masya Allah, benar. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sore-sore gini, apa sih yang kamu lakukan? Kan kosong tuh habis pelajaran sore. Kadang langsung mandi, kadang main bola dulu. Wih, main bola ya. Wah, hebat tuh, ada yang jago nggak main bolanya? Enggak terlalu juga. Terlalu ya, iya. Jadi kalau misalnya hujan gini, kan udah mungkin main bola. Kayak gini langsung mandi aja. Langsung mandi ya. Iya. Kalau sore-sore gini, apa sih yang kamu lakukan? Kan kosong tuh habis pelajaran sore. Ya, sering tuh main bola, bulu tangkis. Sering Pokoknya berolahraga ya. Ya, berolahraga. Yang paling sering main apa? Main bola. Main bola ya. Weh. Nah, sekarang gini nih, banyak gak peraturan di pondok ini? Kalau masalah peraturan sih sedang. Menurut saya sedang gitu. Sedang ya. Sedang dalam kalangan kita sebagai santri yang remaja kayak gini, sedang. Ada sanksinya nggak kalau ngelanggar? Kalau sanksi itu jangan ditanya, pasti ada. Pasti ada pasti. Sanksi apa yang paling kamu takutin? Sanksi yang paling takutin pasti rambut dibotak. Nah, itu dia. Botak kerik. Botak kerik Ya. Betul. Kenapa alasannya botak kerik? Karena kalau botak itu kan kita lihat orang tuh kayak, wih, botak nih gitu nah. Pokoknya beda ya. Kayak beda gitu nah. Iya. Kayak beda gitu. Selama mondok di sini pernah nggak kamu disanksi? Ya pernah sih, tapi pernah 2 kali aja, 2 kali. Sanksi yang paling sering apa? Sanksi kamar. Sanksi Itu kamar. paling sering sanksi kamar, karena kamar saya ini menurut santri-santri di sini paling kotor sudah. Banyak gak peraturan di pondok nih? Kalau di pondok sini sih ya menurut saya sedang Ya. tidak terlalu ketat, tidak juga terlalu longgar gitu loh. Jadi sedang lah, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat. Ada sanksinya nggak kalau ngelanggar? Ya yang namanya setiap kesalahannya pasti ada sanksinya ya kan. Dan manusia juga tempat khilaf dan lupa ya kan. Jadi ya namanya sanksi itu ya pasti ada dan itu wajar. Oke, jadi wajar ya. Terus sanksi yang paling kamu takutin? Botak plus dibawa ke guru. Botak plus dibawa ke guru, alasannya kenapa tuh? Ya karena botak satu ya gak enak lah dipandang ya kan. Gak enak dipandang apa gak enak sama itunya nih? Gak enak dipandang lah kan. Kalau botak di sini rata-rata kasus gitu kan, gak enak dilihat orang. Terus kalau dibawa ke guru tuh ya gak enak sama peguruan lah. Kan melanggar peraturan pondok kan gitu kan. Selama mondok di sini pernah nggak kamu disanksi? Pasti sudah pernah. Pasti ya. Pasti tanpa banyak komen dan banyak kecot langsung pasti. Jadi sanksi apa yang paling sering kamu lakukan? Diberikan? Sanksi ya yang paling sering diberikan tuh sanksi lambat-lambat sih. Lambat keluar apa nih? Lambat keluar asrama, lambat masuk masjid ya. Oh, jadi memang kerjaanmu tuh tukang lambat gitu ya. Oh ya sudah, cocok aja sih jadi tukang sol sepatu. Kan jalannya lambat. Enggak bercanda ya, bercanda. Jadi dia tuh sering lambat. Ya, oke. Banyak gak peraturan di pondok ini? Bagi saya sih enggak juga. Oke. Sanksi apa yang paling kamu takutin? Di botak Di botak kerik. sama di peta. Sama di petal. Yang paling ditakutin santri tuh dibotak sama di petal. Pokoknya itu dia. Oke. Selama mondok di sini pernah nggak kamu disanksi? Pernah. Pasti pernah ya. Nggak mungkin nggak pernah ya. Namanya juga manusia pasti punya kesalahan ya kan. Banyak nggak peraturan di pondok ini? Ya banyak juga, tapi masih bisa dijalani gitu nah. Aman. Ada sanksinya nggak kalau ngelanggar? Ada sanksinya. Ada sanksinya. Iya. Terus sanksi apa yang paling kamu takutin? Dengan terpanci botak. Dengan terpanci botak. Oh berarti ya kamu paling takutin botak lah ya. Sanksi yang paling kamu takutin tuh botak. Santri itu paling takut botak ya. Oke. Selama mondok di sini pernah nggak kamu disanksi? Pernah. Disanksi apa ya paling sering? Pekat. Dipekat. Itu karena apa tuh?
Nah, lambat asrama. Karena sering lambat keluar asrama mungkin ya. Oh iya. Jadi sering lambat keluar asrama jadi dipekat. Widih. Tapi nggak kenapa-napa kan? Ya nggak kenapa-kenapa. Supaya tertib lah ya kan. Tertib biar jerah gitu lah rasanya. Iya betul. Nah, ini misalnya waktu di kamar nih, aktivitas yang sering kamu lakukan apa aja? Aktivitas di kamar tuh ngumpul sama anak kamar. Ya sebagai di sini kan sebagai wakil gitu kan. Jadi harus ngumpul, harus sering-sering berbicara, sering-sering ngumpul gitu kan. Sering-sering makan sama-sama. Jadi ngomong sama-sama. Kayak gitu ay. Oh, kayak gitu ay. Ya kayak gitu ay. Anak kamarmu kira-kira banyak nggak yang nakal-nakal? Kalau nakal-nakal sih sedang ya. Sedang. Karena kalau misalnya dalam kayak kita gini kan, kayak umur segini tuh kalau kayak nakal tuh wajar gitu nah. Wajar itu sih. Ya karena juga kan di pondok pesantren tuh ya wajar lah kalau ada yang nakal ya kan. Karena namanya juga dia pengen berubah yang menjadi baik ya kan. Ya jadi bagus lah kalau anak-anak tuh masuk ke dalam pondok gitu ya kan. Iya betul. Recommended banget lah ya kan. Recommended banget kalau ke pondok gitu. Waktu di kamar aktivitas yang sering kamu lakukan apa aja? Ya sering tuh sama anak kamar sih, ngobrol-ngobrol sama anak kamar. Tapi saya orangnya yang tipe jarang ke kamar. Saya lebih sering ke warung gitu karena anggota-anggotanya ya bahasanya tuh teman-teman akrab tuh banyak di warung. Jadi di pondok ini suka ngewarung gitu. Bukan ngewarung sih, lebih tepatnya sering ngumpul. Waktu di kamar aktivitas yang kamu lakukan apa aja? Bercanda sama teman, belajar gitu. Ya. Nggak kelahi kan? Enggak. Soalnya mukamu kayak petinju loh. Enggak. Oh, iya. Anak kamarmu banyak yang nakal-nakal enggak? Enggak. Baik aja. Masa nggak ada yang nakal-nakal? Baik aja di kamar. Mungkin kamu yang nakal. Enggak. Oke. Nah, waktu di kamar aktivitas yang kamu lakukan apa aja? Tidur, pondok, baca-baca gitu, buku-buku gitu. Anak kamarmu banyak yang nakal-nakal enggak? Banyak. Widih, tapi ya wajar aja sih kalau santri nakal ya kan. Namanya juga dia pengen berubah, yang nggak bisa langsung berubah. Jadi perlahan-lahan, step by step untuk menjadi orang yang baik. Kamu nakal dah nih? Nggak tahu. Hanya teman yang bisa nilai. Widih, hanya teman yang bisa nilai. Oke. Kamu makan dalam sehari berapa kali biasanya? Makan itu tiga sih. Kadang kalau misalnya sudah lapar makan lagi gitu. Kadang 4, kadang 5. 3 sih. 3 ya. Kadang 4. Kadang 4, kadang 5, kadang 3. 4 itu apa itu? Dalam artian rakus atau apa itu? Itu nyemil. Nah, itu nyemil aja. Makanan keempat itu ngemil. Itu biasanya waktu kapan tuh? Kan biasanya kan pagi, siang, sore gitu. Pagi, siang, malam ya? Malam. Nah, kalau yang keempat itu Ngemil itu pas habis pelajaran. Itu lapar banget habis pelajaran itu karena kita mikirkan pelajaran pasti. kamu biasanya makan dalam sehari berapa kali? 3 kali alhamdulillah. 3 kali ya, seperti normalnya ya. Nggak. Ya oke. Biasanya kalau beli lauk apa aja tuh? Lauk sih ya random sih. Kamu makan dalam sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Oh, normal ya. Ya, normal. Biasanya beli lauk apa aja? Tempe sama mie ketengan aja. Tempe sama mie ketengan. Mie ketengan tuh kayak apa tuh? Mie kayak apa ya? Ngomongnya. Ya gitulah mie ketengan ya. Mie-nya persatu gitu. Oke. Kamu makan dalam sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali aja. Kapan itu? Pagi dan malam. Pagi dan malam, siang udah makan. Siang ngemil. Wih, siang ngemil dong, ngeri banget 350 per minggu sih. Biasanya beli lauk apa aja? Kondami, tempe. Kondami, tempe. Pertanyaan terakhir nih, betah nggak di pondok? Betah aja ya. Pertanyaan terakhir nih, betah nggak di pondok? Betah. Soalnya banyak kan bisa banyak teman, baru betahnya tuh bisa sampai lulus lah. Ya. Kalau ya itu bagus sih. Kalau pesan dari kami sih buat kamu, teruslah mengejar cita-citamu kan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Ambil terus keberkahan yang ada di pondok ini ya kan. Nah itu pesan dari kami sih. Terus aja lah pokoknya sampai lulus. Usahain kalau bisa gitu. Pertanyaan terakhir sih, betah nggak di pondok? Alhamdulillah betah.
Karena keberkahan Abuya itu jadi kita betah di pondok ini. Keberkahan Sidin Abuya Syarwani. Jadi ya itulah ya. Jadi mungkin kalau dari kami ya nih buat kamu kan untuk kedepannya ya semangat lah kan. Iya. Untuk kedepannya belajar lagi di pondok sampai ya kalau bisa sampai lulus gitu kan. Siap. Ya kalau misalnya dari kalian dari kamu ada nggak buat pesan buat kami kru-kru Al-Banjari? Pesan-pesan buat multimedia nih ya kan. Multimedia Al-Banjari semoga sukses terus. Amin. Sukses terus. Subscribe-nya banyak, views-nya banyak ya kan. Semoga kita ini semua ini di sini jadi dakwah gitu nah. Iya benar. Jadi dakwah. Ya, bahasanya membantu pondok tuh cukup subscribe channel ini ya kan. Iya, subscribe channel ini dan nonton terus. Iya. Itu sudah membantu pondok lah istilahnya kan. Bener-bener. Pertanyaan terakhir, betah nggak di pondok? Alhamdulillah sampai sekarang masih betah. Betah ya, alhamdulillah. Ya minta doanya aja biar sampai lulus gitu loh. Oke, amin. Ya dari kami ya pribadi ya terus semangat lah mondoknya kan. Terus kejar cita-citamu ya walaupun jadi sol sepatu. Terus aja kejar cita-citamu, nggak apa-apa pondok sini. Insya Allah apa yang ada di pondok ini insya Allah semuanya berkah ya kan. Apalagi sampai lulus gitu kan. Nah itu dari kami sih. Kalau dari kamu ada nggak yang ingin disampaikan buat kru-kru Al-Banjari? Ya buat youtuber Al-Banjari sih ya, semangat terus, jangan pantang menyerah. Apapun rintangannya ya lewatin aja. Namanya rintangannya pasti ada kan, nggak mungkin selalu mulus. Jadi ya semangat lah buat kalian semua para kreator Al-Banjari. Oke, para sanak tauladan sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekian daripada wawancara kami kepada para santri-santri. Nah, insya Allah para santri ini kita doakan aja teruslah untuk mengajar keberkahan di sini. Ya, itu saja sih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Ya, insya Allah semoga video kali ini banyak memotivasikan untuk para orang tua di luar sana untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren, terutama pondok pesantren Al-Banjari. Ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.